Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nisa Ervan dengan NIM 190104023. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep evaluasi pembelajaran sebagai tugas UTS evaluasi pembelajaran biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 7 materi dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, konsep asesmen, penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Yang pertama adalah asesmen. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui kinerja peserta didik yang tercapai pembelajaran dengan teknik ujian atau penugasan. Yang kedua adalah pengukuran, yang dimana pengukuran adalah salah satu produser yang dapat ditempuh, salah satu produser yang dapat melakukan evaluasi juga menerapkan angka-angka kepada benda atau gejala. Yang kedua adalah pengukuran, yang dimana salah satu produser yang dapat ditempuh untuk melakukan evaluasi dan juga menerapkan angka-angka kepada benda atau gejala berdasarkan aturan-aturan yang telah diterapkan. Yang ketiga adalah penilaian, yang dimana dari hasil pembelajaran merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran dan dapat meningkatkan kualitas dalam sistem penilaiannya. Yang selanjutnya adalah evaluasi, yang dimana proses pembelajaran atau suatu hal dalam gejala menggunakan patokan-patokan tertentu bersifat kualitatif, misalnya baik atau tidak, baik, kuat, lemah, memadai, tidak memadai, tinggi atau rendahnya suatu pembahasan dalam pembelajaran tersebut. Materi yang kedua adalah tujuan dalam taksonomi Bloom dan taksonomi Anderson dan Carter-Wall. Yang pertama, tujuan dari taksonomi Bloom adalah untuk mengetahui perilaku-perilaku yang menekankan aspek internasional seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua adalah tujuan taksonomi Anderson dan Carter-Wall adalah penanda atau perubahan nilai pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku yang dapat diperbaiki dalam dinilai dalam proses perubahan. Yang pertama, mengingat, menerapkan, dan mengenal. Materi yang ketiga dari evaluasi pembelajaran yaitu contoh dan tujuan dari kategori host. Yang pertama yaitu suatu situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan dalam situasi belajar lainnya. Yang kedua adalah kecerdasan yang tidak asing dipandang sebagai kemampuan yang sudah dapat diubah. Dan ketiga adalah pandangan pemahaman yang telah bergeser dari indukasi linear dan hierarki atau spiral menuju pencah aman pandangan kultimensi dan interaksi. Yang terakhir adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi padat lebih spesifik seperti penelaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir dan kreatif. Materi yang keempat dari evaluasi pembelajaran yaitu tentang jenis penelitian ranah kognitif, jenis penelitian efektif, dan jenis penelitian ranah psikomotorik. Yang pertama yaitu tentang jenis penilaian ranah kognitif. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah pemahaman, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam evaluasi. Yang kedua adalah jenis penilaian ranah efektif, yang dimana adalah penerimaan, proporsi, acuan nilai, organisasi. Yang ketiga adalah jenis penilaian ranah psikomotor. Yang pertama adalah gerakan refleks, yang kedua adalah gerakan dasar, yang ketiga adalah gerakan persepsi, yang keempat adalah gerakan kemampuan, yang kelima adalah gerakan terampil, yang keenam adalah gerakan indah dan kreatif. Selanjutnya materi yang kelima dari evaluasi pembelajaran yaitu tahapan proses pengembangan instrumen tes dan non-tes, yang dimana instrumen tes inteligensi, tes bakat, tes minat, tes kepribadian. Di sanalah membentuk tes dalam instrumen tes. Yang kedua adalah instrumen non-tes, yang dimana kita di sana mengetahui tentang bagaimana wawancara dan metode dan teknik penyediaan data tersebut dalam proses pengembangan instrumen tes dan non-tes yang akan dibawakan dalam pembelajaran. Selanjutnya materi evaluasi pembelajaran yang keenam tentang bagaimana cara membuat soal atau butiran soal sesuai dengan kriteria indikator dan pencapaian kompetensi dalam rumusan indikator yang telah disediakan dalam butiran soal tersebut. Yang dimana soal yang akan saya
paparkan, yaitu tentang seorang katak disimpan pada suhu 30 Celcius derajat dan dihitung jumlah denyut jantungnya didapatkan 41 kali tiap menit. Kalau katak tadi kemudian disimpan pada suhu 20 Celcius derajat, maka jumlah denyut jantung tiap menit akan yang A. Tetap karena katak dia adalah hewan berdarah dingin. Yang B adalah berkurang karena kecepatan metabolismenya turun. Yang ke C, berkurang karena pada suhu rendah darahnya menjadi lebih pekat. Yang D, bertambah karena perubahan suhu merupakan rangsang bagi katak. Yang selanjutnya materi ketujuh dari evaluasi pembelajaran yang membahas tentang contoh cara membuat angket sesuai indikatornya. Yang dimana di sini saya membuat lembar angket kerjasama siswa dengan pernyataan yang pertama, pertanyaan tentang menghargai hasil kerja anggota kelompok atau tim. Yang kedua, menerima risiko dari tindakan yang dilakukan dalam kelompok. Yang ketiga adalah mampu menyelesaikan pekerjaan dalam kelompok sesuai dengan standar mutu. Yang di sini jawabannya juga sangat setuju, setuju, sangat tidak setuju, atau tidak setuju. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai konsep evaluasi pembelajaran biologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.